konversi lahan untuk pembangunan memang menjadi masalah yang dilematis. Pada satu sisi, pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan global yang semakin dinamis. Kebutuhan masyarakat akan pemukiman juga menjadi salah satu alasan dilakukannya konversi lahan. Namun di sisi lain, keberadaan lahan pertanian semakin tergusur untuk memberikan tempat bagi geliat pembangunan. Habitat alami beberapa spesies serangga hilang karena konversi lahan. Serangga kecil yang satu ini misalnya. Ini adalah kumbang fusives, atau yang bernama latin Paederus fusives. Habitat alami dari kumbang fusives adalah di lahan persawahan. Serangga inilah yang tengah menjadi pembicaraan hangat di berbagai media akhir-akhir ini. Kumbang fusives diberi julukan baru yang kini membuatnya terkenal. Ya, tomcat. Serangga yang menjadi perhatian karena diberitakan telah menyerang beberapa warga dengan racun yang dimilikinya. Nah, jadi tampaknya ini memang Indonesia ini unik ya, ada locality language ya, di mana kemudian Paederus itu disebut sebagai tomcat. Padahal sebetulnya istilah yang sebaiknya dipakai kalau mengikuti aturan dari bahasa Indonesia yang benar, yang harusnya dipakai sebagai nama serangga Paederus fusives itu adalah kumbang fusives. Jadi sederhana saja, cuman kumbang fusives. Kumbang fusives atau yang kini banyak dikenal sebagai tomcat sebenarnya termasuk ke dalam golongan predator serangga kecil. Dengan predikat sebagai predator serangga kecil, tomcat tentunya banyak menguntungkan petani. Kalau seperti serangga yang gitu karena tidak istilahnya tidak merugikan, ya mungkin nggak jadi perhatian. Saya yang diperbicarakan itu yang jenis yang sering diperlihatkan di media itu, di TV itu, memang di sini banyak. Cuman tidak merugikan petani sebetulnya. Itu karena kan dia kan semacam musuh alami untuk warang coklat, terutama warang coklat itu. Populasi dari kumbang fusives melonjak pada musim hujan maupun ketika masa panen. Namun walaupun demikian, keberadaan serangga ini tidak dianggap dapat membahayakan manusia. Hingga muncul pemberitaan yang menyebutkan bahwa kumbang fusives dapat menyebabkan luka bakar dan membahayakan warga. Luka yang disebabkan serangga yang termasuk ke dalam ordo Coleoptera ini berasal dari zat yang bernama federin. Federin yang terkandung dalam hemolimf dari kumbang fusives berfungsi sebagai alat mempertahankan diri seperti yang umum dimiliki oleh hewan lainnya. Kumbang fusives betina memiliki lebih banyak federin karena harus melindungi telurnya. Jika terkena kulit, federin memang dapat menyebabkan iritasi, yang dalam dunia kedokteran dikenal sebagai Paederus dermatitis. Sesuai dengan pernyataan dari spesialis penyakit kulit dan kelamin, Dr. Mira Ikawati. Jadi kelainan kulit ini bentuknya iritasi, bukan luka bakar. Jadi dia bentuknya memang iritasi dan lepuh-lepuh. Kalau sudah tidak sengaja tertepuk atau bagaimana, si racun itu keluar, segera cuci dengan air dan sabun. Saya sarankan sabun yang netral seperti sabun bayi yang tidak ada warnanya, tidak ada parfumnya, dan bukan sabun sulfur untuk mencegah iritasi lebih lanjut. Senada dengan Dr. Mira, pakar serangga dari Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor, Dr. Purnama Hidayat, mengatakan bahwa racun dari kumbang fusives tidak semembahayakan yang diberitakan oleh media. Kalau sawah tersebut tidak disemprot dengan pestisida, serangga ini kan banyak sekali.
Jadi tidak benar kalau saat ini sudah sampai Jakarta, saat ini sudah sampai Cibinong, ada. Iya benar, jadi kebanyakan orang mengira tomcat ini merusak kulit atau membuat kulit iritasi. Tapi sebenarnya untuk petani ini adalah sahabat karena tomcat ini memakan hama wereng. Jadi di padi dia memakan hama wereng dan kemampuannya itu bisa sampai 5-7 ekor wereng per hari. Nah kalau dia umurnya 3 bulan artinya kan bisa makan wereng sekitar 500. Nah kalau ada tomcatnya 1000 ya sudah 500.000. Jadi sebenarnya ini merupakan serangga pemangsa atau predator yang bisa mengurangi populasi hama. Kandungan racun yang dimiliki tomcat itu namanya pederin, itu terdapat pada darah, tanda petik darah serangga tersebut, dan itu sebenarnya kalau tomcat ke tangan di sini itu cairannya tidak keluar. Namun kalau tidak sengaja kemudian kita bunuh, kita hancurkan, nah cairan tersebut menempel kulit dan membuat iritasi. Dan pederin tersebut sebenarnya selain membuat kulit iritasi, ada hal positif yang sudah diteliti oleh peneliti lain di luar negeri, yaitu bisa untuk anti tumor. Karena pederin tersebut juga menghambat pertumbuhan sel pada manusia sehingga bisa mengobati atau mengurangi pertumbuhan sel yang ganas seperti tumor tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk memusuhi kumbang fusives atau tomcat, karena kehadiran serangga ini bukanlah hal baru yang dianggap merugikan oleh para petani, justru sebaliknya. Ya, kumbang fusives atau tomcat telah lama hadir sebagai sahabat bagi para petani.